Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu diberkati. Oke, baik, pada kesempatan ini saya akan berikan judul renungan kita pagi hari ini. Semua kesulitan pasti ada jalan keluar. Sama-sama kita membuka di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua penyakit harus ada obatnya. Semua racun pasti ada penawarnya. Dan semua kesulitan pasti ada jalan keluar. Mari katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Janganlah terlalu memikirkan kesulitan yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi saat-saat ini. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, pikirkanlah solusi yang harus kita kerjakan dalam mengatasi kesulitan. Tidak pernah ada sesuatu upaya atau usaha yang sia-sia yang kita kerjakan untuk meraih jalan yang keluarnya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya jangan berharap pada waktu yang menjawab semuanya itu. Justru akan sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudara jika tidak disertai dengan doa dan usaha kita, ora et labora. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, lakukan apa yang harus dilakukan hari ini. Betapapun usahanya, jadikanmu hatimu ini sekokoh batu karang. Ya, jalani semua hal dengan keyakinan dan ketekunan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4, di situ dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah menunggu orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Semua keadaan dan kondisi ditentukan oleh diri kita sendiri. Itu sebabnya di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, di situ dikatakan juga segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga kita. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tetap berdoa dalam segala kesulitan dan juga dalam segala kebahagiaan kita. Kita memohon kepada Tuhan petunjuk dari Tuhan dan hilangkan sikap ragu-ragu kita, sebab Dia sudah berjanji dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 dan 7. Di situ dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan ke kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinlah terhadap dirimu untuk mencapai sesuatu kesuksesan. Bukan hanya karena kelebihan, tetapi karena usaha dan doa yang kita lakukan kepada Tuhan. Selalu belajarlah dari berbagai kegagalan dan terus berusaha mencapai terbaik. Hadapilah kenyataan dunia dan janganlah takut untuk mengambil resiko. Gunakan strategi untuk menghindari resiko.
mencegah dan mengatasi segala risiko. Karena Dia berjanji akan turut bekerja sama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di situ dijelaskan juga, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ubahlah sikap terhadap masa lalumu. Yakinkan diri sendiri bahwa di depan selalu akan ada yang lebih baik lagi. Sekotor apapun masa lalumu, masa depanmu masih belum ternoda. Sekelam apapun masa lalumu, masa depanmu masih cerah. Filipi 3 ayat 13 di situ kita bisa baca, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena masa depan kita bukan hanya ditentukan oleh masa lalu kita, tapi apa yang kita lakukan sekarang. Karena iman adalah sekarang, now, hari ini saudara-saudara. Lakukan, jadi lakukan yang terbaik hari ini supaya masa depanmu lebih cerah dari masa lalumu. Dan yang paling utama, panjatkanlah doa dan serahkanlah serta kepercayaan semuanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat yang terakhir saudara, ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kesimpulan dari renungan kita pada pagi hari ini, hidup ini sebenarnya indah jika kita jalankan bersama Tuhan. Tetap percaya pada setiap kebenaran firman Tuhan, firman Allah. Tuhan pasti memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi saat ini. Ya, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.